terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya Naruna Lubis dapat berjumpa kembali dengan Anda di Sapa Sulsel. Nah, saudara, beberapa waktu lalu Kota Makassar menerima penghargaan sebagai Kota Layak Pemuda dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia. Makassar dan 10 kota lainnya dinilai sebagai kota yang bersahabat dan turut andil dalam mengembangkan potensi pemuda. Lalu apa indikator sehingga berhak menyandang gelar Kota Layak Pemuda dan apa saja program yang ditujukan pada para pemuda di Makassar? Kita bahas bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, Bapak Ahmad Hendra Hakamuddin. Selamat pagi, Pak. Siapa panggilnya lebih akrab? Pak Hendra aja ya? Hendra aja. Oke, Pak Hendra. Sebelum kita jauh lebih membahas kenapa kok bisa sampai Makassar mendapat penghargaan Kota Layak Pemuda ini, kita bahas dulu. Sebenarnya Kota Layak Pemuda itu yang seperti apa sih? Ya, Kota Layak Pemuda adalah usaha dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk melihat atau menilai bagaimana bagaimana memotivasi kota-kota dan kabupaten yang ada di Indonesia untuk serius membina kepemudaan di wilayahnya masing-masing. Kemudian sebenarnya Kota Layak Pemuda ini diinisiasi dari tahun 2016 di Kota Bandung. Diinisiasi tahun 2016, kemudian dalam waktu 1 tahun Kementerian mempersiapkan seluruh indikator bagaimana menilai sekaligus juga memotivasi kabupaten kota yang ada di Indonesia untuk lebih serius lagi membina kepemudaannya di wilayah masing-masing. Oke, jadi ini bertujuan untuk memotivasi dalam mengembangkan kepemudaan di Indonesia, entah itu prestasi juga, entah itu senikah atau olahraga. Mengembangkan potensi yang ada di wilayah. Mengembangkan potensi yang ada. Baik, ini berarti baru Pak ya, program baru dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Baru 1 tahun ini, dan alhamdulillah kita bersaing dengan 514 kabupaten kota seluruh Indonesia dan salah satunya Kota Makassar. Luar biasa sekali. Di penyelenggaraannya yang pertama, Kota Makassar ini langsung menyabet penghargaan Kota Layak Pemuda tahun 2017. Ya. Baik, ngomong-ngomong selain Makassar, ada tidak perwakilan dari Sulawesi Selatan ini? Ya, salah satu perwakilan dari Sulawesi Selatan, kalau Kota Makassar, kabupaten itu Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng. Dan yang patut dibanggakan bahwa satu-satunya kabupaten yang mendapat ini adalah Kabupaten Bantaeng. Yang lainnya kota. Jadi 10 yang dapat. 10 yang dapat adalah kategori kota. Iya, satu kabupaten dan 9-nya kota. Satu-satunya kabupaten adalah dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng. Luar biasa sekali. Baik, ini lalu apa indikator penilaian sehingga kota kita, Kota Makassar, dapat menjadi Kota Layak Pemuda, mendapatkan penghargaan? Ya, untuk menilai kabupaten kota dalam keseriusannya membangun kepemudaannya di masing-masing wilayahnya tentu saja perlu dibuat indikator. Dan indikator yang dibuat oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga ada beberapa. Pertama, tentu saja keseriusan dalam melaksanakan program-program di kegiatan-kegiatannya dalam lingkup 3 tahun terakhir. Kegiatan-kegiatan dispora maksud saya. Dan kemudian apakah sarana dan prasarana dan infrastruktur sudah terpenuhi di kabupaten kota itu. Terus kemudian regulasi apa? Regulasi yang menyangkut pembinaan kepemudaan di wilayahnya masing-masing. Dan ternyata setelah kami konsultasi dan berkoordinasi dengan kementerian, di seluruh Indonesia itu tidak lebih dari 10 kabupaten kota yang memiliki payung hukum terhadap kebijakan kepemudaannya. Dan alhamdulillah
Kota Makassar salah satu yang mempunyai payung hukum berbentuk perwali. Jadi itu mungkin beberapa indikator. Selain itu tim juga memverifikasi, langsung turun ke lapangan melihat apa betul tidak Dispora Kota Makassar serius membangun kepemudaannya. Dan ada tim independen yang turun ke Kota Makassar beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah kita bisa memverifikasi semua yang didatangi oleh tim verifikasi tersebut. Tim verifikatornya ya. Wow, luar biasa. Tadi disebutkan indikatornya ini ternyata salah satu unggulan dari Kota Makassar ini memiliki payung hukum terhadap regulasi pemuda seperti itu di Perwali Kota nomor Makassar. 8 tahun 2017. Itu tentang apa itu, Pak? Tentang bagaimana keseriusan dan komitmen pemerintah kota untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan kepemudaan di Kota Makassar. Dan alhamdulillah kita serius, dan memang masih ada beberapa yang kurang, dan justru itulah Kota Layak Pemuda ini sebagai salah satu cermin juga bagi kita, bagi pemerintah, untuk bagaimana melengkapi kekurangan-kekurangan ini. Yang jelas setelah diverifikasi, Kota Makassar ini unggul dari kota-kota yang lain. Salah satu yang membuat unggul juga yang perlu diketahui, Nang, bahwa di kabupaten atau kota lain itu dinas pemuda dan olahraganya itu biasa gabung dengan bidang-bidang lain seperti dinas pendidikan, ya kan? Orang tahu ya? Iya. Dinas pendidikan, dinas pariwisata, budaya, gitu kan? Nah, artinya Kementerian Pemuda dan Olahraga melihat ini konsentrasinya masih agak pecah ya, karena tugas pokok dan fungsinya bermacam-macam. Justru dinilai pemerintah Kota Makassar ini seriusnya sejak didirikan tahun 2009 kalau tidak salah, Dinas Pemuda dan Olahraga ini tidak pernah bergabung dengan instansi lain. Begitu dibentuk Dinas Pemuda dan Olahraga seperti itu. Baik, berarti apa ya, Dinas Pemuda dan Olahraga di Makassar ini sudah terpisah dengan ruang lingkup yang lain, sehingga memang bisa benar-benar fokus dalam mengembangkan dunia kepemudaan. Itu salah satu penilaian dari kementerian. Itu salah satu penilaian yang mendapatkan juara seperti itu. Baik, secara fisik, Pak, kita tentu mau mengetahui apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan pemerintah Kota Makassar dalam hal pengembangan kepemudaan. Ya, ada beberapa hal yang sudah kita lakukan, dan itu juga menjadi diverifikasi pada saat penilaian kemarin. Pertama mengenai fasilitas kalau disinggung fisik, kita mempunyai mega panggung untuk pemuda-pemuda di Kota Makassar. Mega panggung itu adalah panggung-panggung yang ikoniknya Kota Makassar yang selalu dipakai atau dimanfaatkan oleh pemuda di Kota Makassar untuk berkreasi, untuk menunjukkan kreativitasnya. Kita lihat Tribun Karebosi, di situ mega panggung, dan kemudian kita juga punya sekretariat KNPI yang juga punya panggung tersendiri untuk mahasiswa untuk menyalurkan kreativitasnya. Dan kita juga punya anjungan Pantai Losari yang ikonik yang panjangnya hampir 1 kilometer. Dan di situ beberapa kali event internasional dan pemuda-pemuda kita terlibat di dalamnya, seperti itu. Oke. Dan saya sampaikan tadi bahwa Kota Layak Pemuda ini adalah kebanggaan bagi pemuda Kota Makassar, tapi bukan berarti kita bangga-banggakan dan selesai sudah, iya kan? Tapi memang setelah kita melihat beberapa indikator Kota Layak Pemuda, memang masih banyak PR kita untuk kita selesaikan. Seperti dari payung hukum, tidak cukup cuma perwali saja, kita harus perda. Kita janji mungkin tahun depan kita akan bersama dengan Dewan yang terhormat untuk merumuskan perda kepemudaan. Gelanggang pemuda khusus untuk pemuda juga kita akan siapkan seperti itu. Baik. Kita tentunya dukung dengan adanya prestasi ini. Bukan kita harus terbuai, tapi sebenarnya prestasi ini menjadi trigger atau semacam stimulus untuk bekerja lebih keras lagi. Kita akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan masih dengan perbincangan hangat saya pagi ini, Kota Makassar yang baru saja menerima penghargaan Kota Layak Pemuda, sebuah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Masih bersama juga dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, ada Pak Hendra di sini. Pak Hendra, kita segmen 1 sudah menjelaskan mengenai prestasi yang sudah diraih oleh Kota Makassar. Ya. Saat ini saya mau menanyakan tantangan yang sedang kita hadapi. Ya. Kita baru saja mendapat penghargaan di mana belum lama ini kondisi Kota Makassar ini anak-anak muda kita banyak tersandung kasus-kasus kriminal seperti geng motor, narkoba, begal dan lain sebagainya. Ya. Apa sih yang dilakukan untuk bisa mengatasi hal-hal seperti ini, Pak? Ya, justru salah satu penilaian khusus bagi Kementerian kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar adalah sinergitas program dari pemerintah kota dengan pemerintah pusat. Jadi bagaimana kita melibatkan anak-anak muda di Kota Makassar ini untuk berperan aktif. Banyak yang sampaikan apakah Kota Makassar layak sih disebut Kota Layak Pemuda, sedangkan masih banyak hal-hal yang disampaikan tadi, hal-hal negatif yang disampaikan tadi, Nanang, masih terjadi di Kota Makassar. Justru di dalam Kota Layak Pemuda ini kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa keseriusan pemerintah kota untuk membina anak mudanya. Concern kita beberapa tahun ini adalah bagaimana menjadikan anak-anak muda kita di Kota Makassar ini menjadi anak-anak muda yang kreatif dan produktif, berwirausaha. Jadi kita punya program namanya Youth Entrepreneur atau Youth Go Market, bagaimana anak muda ini bisa terjun ke dunia usaha gitu. Jadi kami meluncurkan beberapa program tentu saja untuk meningkatkan produktivitas mereka. Kita membantu mereka dalam memberikan motivasi, pelatihan, dan kemudian kita juga memberikan bantuan berupa alat-alat usaha yang meringankan atau untuk meningkatkan produktivitas mereka seperti itu. Oke, nah kalau yang program Youth Entrepreneur tadi apakah memang khusus buat semacam cara untuk merehabilitasi para anak-anak yang salah pergaulan mungkin atau terbuka untuk semua pemuda? Ya, itu terbuka untuk semua pemuda. Kami selalu mempublikasi ini di media sosial. Jadi kita juga menggunakan media sosial bagaimana kegiatan-kegiatan pemerintah kota dalam hal ini Dispora untuk membina anak-anak mudanya. Tidak cuma itu, kita juga punya program-program lain yang mengikut sertakan pemuda-pemudanya untuk bersama-sama menjadi agen pembangunan di Kota Makassar dengan mengadakan pemuda pelopor MTR. Tahu MTR? Makassar Tidak Rentas, Pak? Betul. Kami juga punya program itu. Kami juga punya program bagaimana anak-anak muda di Kota Makassar ini untuk menggunakan media sosial dengan bijak, anti hoax, ya kan, dan bagaimana menggunakan media sosial atau internet untuk meningkatkan produktivitas kewirausahaannya seperti itu. Jadi itu usaha-usaha kita bagaimana anak-anak muda ini bisa lebih produktif seperti itu. Sekali. Ya, dan kita lihat di media bahwa kalau Kota Makassar ini selalu serem-serem gitu ini pemberitaannya. Nah, dengan Kota Layak Pemuda ini kita harapkan publikasi kita lebih positif dan anak-anak muda di Kota Makassar juga lebih mau untuk kreatif seperti itu. Benar sekali. Ya. Nah, selanjutnya Pak, adakah kiat khusus, bukan kiat khusus juga sih, program khusus mungkin yang diberikan kepada para pemuda untuk mendorong prestasi pemuda-pemuda Kota Makassar dalam bidang olahraga maupun seni? Ya, jadi kita dalam membina pemuda di Kota Makassar tidak melulu kerja Dinas Pemuda dan Olahraga. Di Kota Makassar ini lintas program, lintas SKPD. Jadi dalam pembinaan ini tidak harus Dinas Pemuda dan Olahraga, tapi kita juga punya Dinas Pariwisata dalam membina ekonomi kreatifnya. Seperti saya sampaikan tadi, Nang, bahwa di Kota Makassar ini berbagai event internasional berhasil kita laksanakan. Salah satunya F8. Dan F8 adalah panggung internasional dan miliknya salah satunya adalah
pemuda di Kota Makassar untuk menunjukkan kreativitasnya di bidang kuliner, kemudian fashion, yang merupakan ekonomi kreatif yang sedang tren saat ini. Kemudian di bidang olahraga juga kami memperkenalkan berbagai cabang olahraga baru yang sudah go internasional seperti flyboard, kemudian jet ski. Kita wilayah bahari gitu, dan kita harus melihat itu sebagai potensi, dan kita perkenalkan itu juga kepada publik muda di Kota Makassar. Oke, ngomong-ngomong untuk flyboardnya berarti harusnya lebih banyak lagi flyboard di Pantai Losari nih Pak, dan kalau bisa mainnya gratis. Kita usahakan, kita menuju ke sana. Kita dalam tahap sosialisasi untuk menunjukkan bahwa ternyata olahraga-olahraga yang internasional juga ada di Kota Makassar, seperti itu. Iya, apalagi kita fasilitas mendukung, kita waterfront ada, Pantai Losari, dan juga danau di samping Malgatesa juga ada, gitu. Bisa biasa dipakai untuk latihan. Betul, itu salah satu keuntungan dari atau keunggulan dari Kota Makassar. Kita berapa kali membuat event jet ski internasional, dan para peserta yang notabene dari luar itu menyampaikan salah satu yang terbesar melakukan event jet ski itu ada di Thailand. Tapi di Thailand begitu mendarat dari bandara menuju venue itu menghabiskan 3 sampai 4 jam ke venue. Kita di sini cuma 10 menit dari bandara, sudah tiba di venue, dan seluruh fasilitasnya ada di depan venue-nya. Ada hotel, restoran, dan lain-lain. Jadi ini keunggulan kita. Makanya Dispora juga mengedepankan gagasan Makassar sebagai Sportainment City. Jadi menggabungkan. Sportainment, wah, sebuah konsep yang sangat menarik. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai Kota Layak Pemuda ini usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita Makassar, Kota Layak Pemuda. Pak Hendra, apa saja sih sebenarnya sejauh ini prestasi pemuda kita yang patut kita banggakan? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita dalam beberapa waktu belakangan ini ingin menjadikan pemuda Kota Makassar ini lebih produktif, khususnya di bidang kewirausahaan. Salah satu yang menjadi kebanggaan Kota Makassar, pemuda Kota Makassar, adalah salah satu pemudinya itu berhasil go internasional dengan menampilkan kuliner khas Kota Makassar tapi dengan bentuk yang lain. Membuat keripik pisang hijau. Keripik pisang hijau ini sudah sampai ke Jepang. Dan ini juga ditinjau oleh tim verifikasi kemarin. Dan bukan cuma ke Jepang saja, kalau tidak salah sampai ke Amerika memperkenalkan keripik pisang hijau ini. Namanya Wahyuni. Dan berangkat dari pemikiran yang sederhana bahwa pisang hijau adalah kuliner khas Kota Makassar, tapi nggak bisa dibawa bonang. Ya kan, kalau dibawa ke Jakarta saja mungkin basi atau sudah tidak enak rasanya. Jadi dibuat keripik. Bahkan ada rasa kopi Toraja, kemudian sedang berpikir bagaimana caranya membuat rasa coto Makassar, katanya seperti itu. Dan salah satu lagi pemuda Kota Makassar bernama Henry. Henry ini di Kecamatan Ujung Tanda domisilinya, dan kondisinya kurang begitu baik dibandingkan dengan teman-teman yang lain karena kuli panggul. Hendrik ini kuli panggul, tapi dengan kegigihannya Hendrik ini bisa membuat aplikasi di Android, dan sekarang sudah menghasilkan ratusan juta. Dan tidak cuma itu, sekarang mengajak teman-teman lingkungannya untuk belajar bagaimana membuat aplikasi. Saya pikir anak-anak muda di Kota Makassar ini banyak potensinya, itu cuma beberapa yang kita bisa sebut atau terpantau dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Saya yakin ini fenomena gunung es yang positif tentu saja. Kita lihat 1-2, tapi ternyata di bawahnya ini banyak potensi-potensi yang lain yang perlu kita bina lebih lanjut. Ini sangat salut ya. Ternyata kalau kita mau mencari tahu, banyak sekali potensi yang luar biasa yang sudah dimiliki oleh pemuda Kota Makassar, dan banyak yang sudah meraih prestasi di tingkat internasional ya. Bahkan internasional. Di Asia Pasifik, Wahyuni. Pak, ini Kota Makassar akan berulang tahun ke berapa ya? 410 ya. 410 tahun. Nah, untuk dari Dispora sendiri, apa yang akan dilakukan ke depannya untuk Kota Makassar?
Ya, 410 tahun adalah umur yang sudah cukup tua, bahkan mungkin salah satu kota tertua di Indonesia. Tentu saja kita melihat ini berdasarkan data bahwa data BPS tahun 2014-2015 bahwa di Kota Makassar ini struktur demografinya, usia pemudanya itu sekitar 38,4%. Oh, sangat tinggi. Anak mudanya. Jadi proporsi antara usia lain dengan usia pemudanya itu 38,4%. Usia produktif hampir 40% ya. Justru itu tahun 2014. Saya yakin di tahun 2015 ini dengan pergerakan demografi di Kota Makassar ini sudah sampai 40%. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa anak muda di Kota Makassar ini menjadi pondasinya Kota Makassar. Artinya kita harus betul-betul serius untuk membina. Dengan cara apa? Tidak lagi top down, tapi bottom up. Bottom up itu apa? Kita dengar apa yang menjadi kebutuhan anak muda di Kota Makassar, dan berdasarkan kebutuhan itulah yang kita buatkan kebijakan seperti itu. Generasi milenial ini perlu kita dengar karena mau gerak cepat, ya kan? Dan kita harus terbuka oleh masukan-masukan tersebut. Oke, jadi regulasinya adalah bukan lagi dari atas ke bawah, yang di atas memberikan instruksi, yang di bawah mengeksekusi, betul. tapi lebih ke bottom up, mendengarkan aspirasi dari bawah, dan selanjutnya didukung dari atas. Betul. Luar biasa. Baik, terakhir harapan Pak Hendra untuk kita semua. Silakan. Ya, banyak permasalahan seperti tadi yang disebutkan, banyak permasalahan di Kota Makassar ini, dan jawabannya adalah pemuda yang kreatif. Bagaimana pemuda yang kreatif? Pemuda yang kreatif saat ini tuntutannya adalah mengenal, memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi ini menjadi suatu indikator yang sangat penting bagaimana anak-anak muda kita di Kota Makassar ini memanfaatkan teknologi informasi ini untuk produktivitas mereka. Karena di dunia yang menjadi pengarus utamaan baru itu anak-anak muda. Memperkenalkan model bisnis baru itu adalah anak-anak muda. Kita lihat penemu Grab ataupun Gojek, itu semuanya anak-anak muda. Dan kami harapkan anak-anak muda di Kota Makassar juga bisa menjadi pionir-pionir wirausaha muda dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tidak lain adalah untuk menuju Makassar 2 kali tambah baik. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak Hendra sudah datang berbagi inspirasi dengan kita semua di Sapa Sulsel pagi ini. Sukses untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, dan semoga pemuda-pemuda kita khususnya di Kota Makassar dapat berkontribusi positif lebih banyak lagi untuk pembangunan kita. Dan saudara, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda mewakili tim yang bertugas. Saya Narundana Lubis pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Berarti